Halo, jika Anda menemukan video ini, berarti ini bukan kebetulan. Kamu harus mendengarkan ini. Sobat Dimensi Pikiran, apa kabar? Pikirannya baik-baik aja. Sebelum mulai, saya ingin menekankan bahwa tidak ada kesempurnaan dalam hidup manusia. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan atau tanpa disadari, mungkin pernah menyakiti hati seseorang, termasuk saya. Video ini hanyalah sebagai pengingat, bukan sebagai nasihat profesional. Mari kita mulai. Selamat datang di video kali ini. Pernahkah kamu mengalami situasi di mana dalam suatu hubungan atau percakapan dengan pasangan, keluarga, teman, atau rekan kerja, tiba-tiba seseorang merasa tidak nyaman atau bahkan kesal, meskipun kamu merasa tidak melakukan sesuatu yang salah? Tanpa kita sadari, sikap yang tampaknya sepele bisa saja menyakiti perasaan orang lain dan membuat mereka merasa tidak dihargai. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antar manusia sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan bahagia. Namun, terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku kita bisa melukai perasaan orang lain. Sikap yang kurang empatik atau cenderung egois hanya akan menambah beban bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali tanda-tanda ini, karena mungkin saja kita melakukannya setiap hari tanpa disadari. Dalam video ini, kita akan memahami sikap-sikap apa saja yang bisa menyebabkan hal tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya. Siapkan diri Anda. Kita akan memasuki dimensi pikiran dengan introspeksi berpikir. Apakah kamu pernah kurang fokus saat mendengarkan orang berbicara? Salah satu tanda utama bahwa sikapmu bisa melukai perasaan orang lain adalah ketika kamu tidak mendengarkan dengan sepenuh hati saat mereka berbicara. Mengabaikan pembicaraan seseorang bisa menunjukkan bahwa kamu tidak menghargai apa yang mereka katakan. Seringkali kita terlalu fokus pada diri sendiri hingga lupa untuk mendengarkan dan memahami perasaan serta kata-kata orang lain. Ketika kita tidak memberikan perhatian yang cukup, tanpa sadar kita mungkin membuat mereka merasa diabaikan dan tidak dihargai. Untuk menjadi pendengar yang baik, cobalah memberikan perhatian penuh saat seseorang berbicara. Hindari gangguan seperti ponsel dan tunjukkan minat dengan mengajukan pertanyaan yang relevan. Dengan cara ini, orang akan merasa lebih dihargai dan didengarkan. Apakah kamu kurang berkomitmen atau sering membatalkan janji? Menunjukkan sikap tidak berkomitmen terhadap waktu dan perasaan orang lain tidak hanya memicu kekecewaan, tetapi juga membuat orang lain merasa tidak dihargai. Sering terlambat, membatalkan rencana secara tiba-tiba, atau tidak menepati janji bisa membuat orang merasa diabaikan dan tidak dihormati. Oleh karena itu, penting untuk menjadi orang yang dapat diandalkan dan menghargai waktu orang lain, sebagaimana kamu menghargai waktumu sendiri. Jika ada perubahan rencana, segera beritahu dan jelaskan alasannya secara jelas. Penjelasan yang jujur dan tulus dapat membantu meredakan kekecewaan serta memberikan pemahaman kepada pihak yang terdampak. Sikap ini juga menunjukkan rasa tanggung jawab dan penghargaan terhadap waktu serta komitmen orang lain. Apakah kamu sering mengkritik tanpa memberikan solusi? Kecenderungan untuk mengkritik dan menghakimi orang lain seringkali membawa dampak negatif pada hubungan antar individu. Kritik yang berlebihan serta penilaian yang tidak membangun dapat membuat orang merasa tertekan, tidak dihargai, bahkan memicu konflik. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengubah pendekatan menjadi lebih konstruktif saat menyampaikan kritik, dengan fokus pada solusi daripada hanya menyoroti masalah. Memberikan kritik tanpa solusi dapat membuat orang lain merasa terhina. Kritik yang tidak membangun seringkali lebih merusak daripada membantu.
Oleh karena itu, jika kamu perlu memberikan kritik, pastikan melakukannya dengan cara yang konstruktif. Berikan saran konkret dan positif yang dapat membantu orang lain memperbaiki kesalahan mereka. Jangan lupa untuk menghargai usaha mereka juga. Apakah kamu suka membicarakan diri sendiri dan bersikap acuh tak acuh? Sikap acuh tak acuh seringkali memberi kesan bahwa kita tidak tertarik mendengarkan atau memperhatikan orang lain. Padahal, menunjukkan empati dan perhatian sangat penting, terutama saat menghadapi perbedaan pandangan atau pendapat. Jika kamu terlalu sering membicarakan diri sendiri dan jarang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, ini bisa mencerminkan sikap egois yang pada akhirnya dapat melukai perasaan mereka. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa tidak dihargai jika kamu bersikap demikian. Sikap acuh tak acuh justru bisa merusak hubungan, menciptakan jarak emosional, dan menghambat kedekatan antar individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami sudut pandang orang lain, meskipun kita tidak selalu sependapat. Dengan bersikap ramah dan terbuka, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis, membuka ruang untuk dialog yang konstruktif, serta membuat setiap individu merasa dihargai meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Sikap ini akan membuka ruang bagi keberagaman dan memperkaya kualitas interaksi sosial kita. Apakah kamu pernah menyepelekan hasil kerja orang lain? Tidak memberikan pengakuan atau apresiasi atas usaha dan prestasi orang lain bisa membuat mereka merasa diabaikan dan kehilangan semangat. Padahal, pengakuan dan apresiasi adalah bahan bakar motivasi yang sangat penting bagi kebanyakan orang. Oleh karena itu, berikanlah pujian dan apresiasi yang tulus kepada orang-orang di sekitarmu. Akui usaha dan pencapaian mereka, sekecil apapun itu, karena ini dapat meningkatkan semangat dan kebahagiaan mereka. Menganggap remeh atau menyepelekan perasaan orang lain, seperti mengatakan, "Itu bukan apa-apa," atau "Ini biasa aja," hanya akan melukai dan membuat mereka merasa tidak dihargai. Sebaliknya, cobalah untuk selalu menghargai perasaan mereka dengan menunjukkan empati. Pahami sudut pandang mereka dan berikan dukungan emosional yang diperlukan. Terkadang, cukup dengan mendengarkan dan berada di sisi mereka sudah dapat membuat mereka merasa lebih baik. Apakah kamu sering membanding-bandingkan dengan orang lain? Kebiasaan membandingkan diri sendiri atau orang lain seringkali berdampak negatif pada kesehatan emosional. Perbandingan semacam ini bisa memicu rasa iri dan sakit hati, karena setiap individu memiliki keunikan dan keistimewaan yang berbeda. Menilai diri sendiri atau orang lain berdasarkan standar yang tidak relevan hanya akan merusak kesejahteraan mental. Setiap orang memiliki perjalanan hidup, bakat, dan pengalaman yang khas. Daripada terjebak dalam lingkaran perbandingan yang tidak sehat, lebih baik kita fokus pada perkembangan dan pencapaian pribadi masing-masing. Dengan menerima dan menghargai keunikan setiap individu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung pertumbuhan bersama. Ini juga memungkinkan kita membangun budaya yang mendorong kolaborasi dan penerimaan dengan memahami bahwa setiap orang memiliki peran dan tempatnya yang unik dalam kehidupan. Apakah kamu sering mengambil keputusan sepihak? Jika keputusan yang mempengaruhi orang lain diambil tanpa melibatkan mereka dalam prosesnya, hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak dihargai dan dianggap tidak penting. Orang yang tidak dilibatkan mungkin merasa diabaikan, seolah pandangan dan kebutuhan mereka tidak diperhitungkan. Untuk itu, sangat penting untuk mengajak mereka berpartisipasi dalam diskusi sebelum keputusan dibuat, terutama jika keputusan tersebut akan berdampak langsung pada mereka.
mendengarkan pendapat, pertimbangan, dan masukan dari orang-orang yang terkena dampak tidak hanya menunjukkan penghargaan atas kontribusi mereka, tetapi juga mendorong rasa kepemilikan bersama terhadap keputusan yang diambil. Ini menciptakan dialog yang lebih terbuka dan mengurangi potensi konflik atau ketidakpuasan di kemudian hari. Dengan melibatkan orang lain secara aktif, kamu juga dapat memperoleh sudut pandang yang lebih beragam, yang mungkin memberikan wawasan baru dan memperkaya hasil keputusan. Apakah kamu sering menghindari tanggung jawab? Jika kamu sering menghindari tanggung jawab dan menyalahkan orang lain atas kesalahanmu, hal itu mencerminkan kurangnya empati dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Sikap ini tidak hanya melukai perasaan orang lain, tetapi juga dapat merusak kepercayaan mereka padamu secara signifikan. Ketika kamu selalu mencari kambing hitam, orang lain mungkin merasa direndahkan dan diabaikan karena kamu menolak untuk mengakui kesalahan dan berdampak negatif pada hubungan yang dibangun. Sebaliknya, belajarlah untuk bertanggung jawab atas setiap tindakanmu, baik saat sukses maupun saat melakukan kesalahan. Mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang menunjukkan kedewasaan dan integritas. Ketika kamu jujur dalam mengakui kekeliruan dan meminta maaf dengan tulus, kamu membuka peluang untuk memperbaiki hubungan yang mungkin rusak. Tindakan ini menunjukkan bahwa kamu menghargai perasaan orang lain dan berkomitmen untuk memperbaiki diri. Pesan dari video ini menekankan bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu saling membutuhkan dan harus saling menghargai satu sama lain. Itu artinya kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga sikap rendah hati dalam setiap hubungan dan tidak merasa lebih unggul dari orang lain. Kamu adalah jiwa terpilih, dan saya percaya jika kamu masih berada di sini, pesan ini telah memberimu manfaat. Ini adalah bagian dari rencana ilahi. Terima kasih, Sobat Dimensi Pikiran. Semoga melalui kerendahan hati, kita semua dapat menciptakan hubungan yang harmonis dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.